kapan wabah COVID-19 itu akan berakhir? Kapan PSBB itu bisa diakhiri atau di stop? Kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sudah jauh-jauh menurun. Inilah problem yang kita hadapi sebetulnya kalau kita nantinya menghadapi atau hidup dengan situasi new normal yang kita sebutkan tadi. Pemerintah mulai hari ini harus mulai berpikir membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, karena saya kira kepercayaan inilah yang saat ini sedang runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Pada hari ini sebetulnya sudah 1 Syawal 1441 Hijriah. Jadi untuk itu Jendela Oposisi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pemirsa Jendela Oposisi dan terutama para subscriber yang setia. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita selama Ramadan yang selama 1 bulan penuh kita jalankan dengan berbagai duka dalam suasana COVID-19 yang belum habis. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dilipat gandakan, dan tentu saja kita berharap agar dosa-dosa kita dapat diampuni dan di akhir Ramadan masuk pada 1 Syawal ini kita berada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Oposisi, bagi Anda yang sempat pulang kampung, selamat. Mudah-mudahan Anda bisa berbahagia bersama keluarga Anda di kampung. Tetapi bagi Anda yang masih tertahan di kota-kota tempat Anda bekerja, tidak bisa pulang, mudah-mudahan dengan suasana apapun kita tetap berbahagia dalam suasana Idul Fitri saat ini. Sobat Oposisi, selama 1 bulan kemarin Jendela Oposisi memang nyaris tidak mengupload video, karena bagaimanapun konten di channel kita ini memang hampir seluruhnya berupa kritik kepada pemerintah, tentunya kepada lembaga-lembaga yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan di negara kita, termasuk di situ lembaga DPR, termasuk di situ partai politik dan berbagai institusi. Tentunya ini semua kita kritik di dalam konten Jendela Oposisi ini, dan tentu saja kita tetap berupaya agar kritik yang kita lancarkan itu merupakan kritik yang konstruktif, kritik yang membangun dan menghindarkan diri daripada usaha caci maki, usaha menghujat dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, penilaian akhirnya tentu akan terserah kepada pemirsa Jendela Oposisi. Sobat Oposisi, di dalam suasana COVID-19 saat sekarang, kita ketahui bahwa angka terinfeksi di Indonesia sudah di atas 20.000, kematian sudah lebih dari 1.000, kemudian grafiknya itu masih kelihatan menanjak, belum ada tanda-tanda akan menurun, mendatar saja masih belum, apalagi menurun. Maka berbagai hal dan berbagai konsekuensi daripada suasana COVID-19 ini mungkin dapat kita rasakan. Para pekerja banyak yang tidak bisa bekerja, para sobat-sobat yang berjualan di pasar tidak bisa berjualan, yang bekerja di perusahaan juga dirumahkan, dan malah ada yang di PHK. Dan pemerintah pun tentu sangat kesulitan di dalam merencanakan apa yang akan dilakukan, kemudian hal-hal apa atau langkah-langkah apa, ini semua membingungkan kita semua. Demikianlah dampak yang sangat luar biasa daripada
coronavirus ini yang telah mendera di seluruh dunia ini, dan termasuk di negara kita. Cuman pertanyaannya sekarang adalah kapan wabah COVID-19 itu akan berakhir? Nah, ini pertanyaan yang sangat mungkin banyak di antara kita yang mempertanyakan itu, kapan itu COVID-19 itu akan berakhir. Dan tentu saja ini kaitannya nanti dengan persoalan aturan PSBB yang tengah kita jalankan. Kapan PSBB itu bisa diakhiri atau di stop? Memang banyak di daerah-daerah tertentu yang sudah merencanakan PSBB-nya akan diakhiri, ada yang bulan akhir Mei ini, ada yang bulan Juni. Tetapi sebetulnya parameter yang mereka pakai itu tidak jelas. Bahkan pemerintah pusat sendiri belum jelas parameter apa yang bisa untuk mengakhiri daripada PSBB itu. Karena kalau kita kembali kepada pertanyaan pertama tadi, yaitu kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir, maka jawabnya saya jawab saja apa yang disampaikan oleh WHO sekitar 1 minggu yang lalu. WHO bilang bahwa virus corona ini tidak mungkin akan hilang di bumi ini. Artinya virus corona itu sudah ada di bumi, kemudian sudah menambah inventarisasi virus yang menginfeksi manusia. Dia sudah berada sejajar dalam kelompok seperti polio, seperti TBC, seperti HIV, hepatitis, dan lain-lain sebagainya. Artinya dia tidak akan pernah hilang di antara kita. Sobat oposisi, dengan demikian, sementara kalau seandainya kapan PSBB itu bisa diakhiri, maka sebetulnya syaratnya PSBB itu secara teoritis, secara lazimnya, itu hanya bisa diakhiri apabila di wilayah tertentu itu bisa dikatakan hijau, telah menjadi zona hijau. Artinya seluruh penduduk yang ada di wilayah itu sudah negatif, tidak ada yang positif satu orang pun. Dan pada saat seperti itu barulah PSBB itu bisa diakhiri. Itu teorinya ya. Tetapi kita tahu bahwa walaupun seandainya hari ini seluruh wilayah itu hijau, itu belum ada jaminan besok dia akan tetap hijau, lusa dia akan tetap hijau, tanpa mengunci wilayah itu atau karantina wilayah. Nah, sementara wilayah-wilayah lain mungkin masih ada yang merah, masih ada yang kuning. Walaupun kita hijau, itu artinya belum bisa juga menjamin bahwa kita akan tetap hijau. Jadi artinya PSBB itu juga kalau seandainya berpatokan kepada jaminan virus corona itu habis, itu juga tidak bisa dipakai sebagai parameter untuk menghentikan PSBB tersebut. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi, virus ini tidak akan pernah hilang sama sekali. Jadi kita tetap akan ada bersama virus tersebut. Itulah yang banyak sekarang sudah disuarakan oleh bahkan pemerintah sendiri, sudah pernah mensosialisasikan apa yang mereka sebut dengan new normal. Artinya apa di sini? Pada akhirnya, suka atau tidak suka, kita itu nanti akan dipaksa untuk hidup di dalam dimensi apa yang kita sebut dengan new normal itu. Jadi tanpa mempedulikan coronavirus itu sampai negatif, ya, mungkin masih ada beberapa yang positif, penularannya juga masih ada, mungkin dalam skala yang mungkin lebih kecil atau di dalam skala yang sudah mulai menurun, maka PSBB dihentikan, tetapi kita tetap hidup di dalam kondisi normal yang baru. Arti kata, kita memang sudah harus membiasakan diri apa-apa yang sudah kita lakukan selama PSBB ini. Kita memakai masker, kalau keluar rumah memakai masker, bahkan kalau perlu memakai sarung tangan, kemudian tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, masuk ke kantor kita mencuci tangan, nanti keluar mau pulang nanti ke rumah cuci tangan, dan berbagai hal yang sudah kita latih selama PSBB ini ya.
dan itu harus dilakukan oleh setiap orang, oleh seluruh orang. Dan sampai kapan kita harus seperti itu? Itulah yang disebut dengan new normal, untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada waktu, periode waktu tertentu kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kita sebutkan itu. Untuk selamanya memang kita harus terbiasa memakai masker, kita terbiasa mencuci tangan, dan juga akan terbiasa menjaga jarak. Dan itulah yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan peradaban baru yang akan kita jalani pada waktu-waktu ke depan, ada yang menyampaikan, para pejabat negara kita, bahwa kita harus berdamai dengan coronavirus, atau ada juga yang mengatakan mari kita bersahabat dengan coronavirus. Malah ada yang mengatakan kita berdangsa dengan coronavirus. Ini semua kata-kata ini saya kira sangat tidak tepat, bahkan bisa menyesatkan ya, walaupun di kemudian hari itu diberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan berdamai dengan coronavirus, apa yang mereka maksud dengan berdangsa dengan coronavirus itu, tapi tetap saja itu salah ya, tidak tepat. Karena soal ini penggunaan kata yang mereka pakai, yang namanya berdamai itu ya jelas kalau seandainya antar orang dengan orang, dia bersahabat, dia berjabat tangan, bahkan bisa berpelukan. Apalagi kalau berdangsa, ya kita ketahui yang namanya berdangsa itu pasti antara satu dengan yang lainnya itu akan bersentuhan, dan tentu akan terlihat sangat akrab. Dan kalau penjelasannya terbalik dari apa yang dimaknai oleh kata-kata itu jelas tidak tepat. Jadi sekalipun penjelasannya benar, tapi tetap penggunaan kata berdamai atau berdangsa dengan coronavirus itu tidak tepat ya. Artinya apa? Artinya seperti kita polio, seperti TBC, HIV, apalagi kita akan terus melawan ya, akan terus berperang dengan virus-virus ini. Nah, cuman mungkin yang mereka maksud itu adalah kehidupan new normal yang akan kita jalani seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Kita sudah mulai membiasakan diri kita ya, membiasakan diri kita hidup disiplin, hidup bersih, keluar memakai masker, kemudian sering cuci tangan, jaga jarak ya, sehingga seluruh kita akan bisa beraktivitas sebagaimana seharusnya, seperti sekitar bulan Januari atau bulan-bulan sebelumnya yang kita jalani selama ini, sehingga kita bisa pergi bekerja, pergi ke kantor, beraktivitas, mencari nafkah. Bagi yang berjualan di pasar bisa pergi ke pasar berjualan, bagi yang bertani bisa ke kebunnya untuk bertani, dan seluruh aktivitas apa saja bisa kita kerjakan sebagaimana yang seharusnya kita lakukan pada waktu-waktu sebelum ini ya. Itulah yang kita sebut dengan new normal. Jadi dengan keadaan normal, kemudian ditambah dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Yang jadi persoalan nantinya, apakah masyarakat kita itu mampu atau bisa melaksanakan kehidupan apa yang kita sebut dengan new normal tersebut. Karena untuk hidup seperti yang kita ceritakan itu, ini membutuhkan kedisiplinan, dan tentu saja ada dua hal penting di situ. Yang pertama adalah kesadaran daripada masyarakat. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat itu harus percaya kepada pemerintah. Nah, terbangunnya kesadaran masyarakat ini sebetulnya sudah bisa kita lihat sekarang ya. Kesadaran masyarakat itu sangat-sangat minim, khususnya di negara kita. Entah itu sebabnya karena terpaksa, karena mereka harus mencari nafkah sehingga mereka harus keluar, mereka harus tetap di rumah tetapi mereka tetap keluar. Kemudian juga barangkali mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak. Tetapi saya melihat di sini adalah persoalan yang sangat krusial adalah kan masyarakat itu percaya lagi kepada pemerintah ya.
Jadi ini adalah soal trust ya, soal kepercayaan kepada pemerintah. Jadi pemerintah yang membuat aturan-aturan, kemudian melakukan evaluasi, melakukan kontrol agar berjalannya aturan-aturan tersebut sebagaimana mestinya. Yang dibutuhkan di situ adalah kepercayaan penuh dari masyarakat kepada pembuat aturan, kepada pemerintah. Tetapi yang problem yang sangat krusial saat ini yang kita temukan, yang kita jumpai adalah ini adalah soal kepercayaan tersebut. Jadi apabila kita lihat di media sosial, di Twitter, di Facebook dan segala macam, itu tergambar bagi kita, perspektif kita mengatakan bahwa kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sudah jauh menurun. Inilah problem yang kita hadapi sebetulnya kalau kita nantinya menghadapi atau hidup dengan situasi new normal yang kita sebutkan tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dan terutama tentu pertanyaan ini adalah kepada pemerintah, ya. Apa yang harus pemerintah lakukan sehingga kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat Indonesia itu kepada pemerintah itu pulih kembali, sehingga apa-apa yang disarankan oleh pemerintah, apa-apa yang diatur oleh pemerintah itu ditaati oleh rakyat dengan kesadaran penuh, dengan disiplin yang penuh, yang cukup, sehingga new normal yang kita harapkan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah problem sekarang. Makanya agar new normal itu bisa berjalan dengan baik, satu-satunya pemerintah mulai hari ini harus mulai berpikir membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi sekali lagi adalah membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena saya kira kepercayaan inilah yang saat ini sedang runtuh ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebabnya barangkali mungkin Anda semua tahulah, persoalan keadilan, persoalan penegakan hukum, persoalan undang-undang yang tidak aspiratif kepada masyarakat, persoalan peran perwakilan rakyat di DPR yang nyaris tidak ada lagi. Sehingga kalau kita lihat situasi sekarang ini, sebetulnya kita, rakyat, masyarakat, ini yang mewakili kita siapa sekarang? Apakah DPR, apakah MPR? Itu jelas tidak bisa kita mengatakan bahwa kita saat ini diwakili oleh lembaga yang kita sebut dengan DPR itu atau lembaga yang kita sebut dengan MPR tersebut. Ini terbukti ketika beberapa undang-undang yang disahkan oleh DPR itu melawan aspirasi dari para masyarakat. Jadi membuktikan kepada kita seakan-akan kita saat sekarang ini tidak ada yang mewakili lagi, ya. Makanya banyak sekarang dari masyarakat masuk channel kita ini memposisikan dirinya sebagai channel oposisi dengan harapan bahwa pemerintah atau eksekutif itu mempunyai check and balance-nya. Jadi ada penyeimbangnya gitu. Kalau selama ini penyeimbangnya itu ada di DPR, tetapi kalau kita lihat situasi sekarang, penyeimbang di DPR itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah melihat antara eksekutif dengan DPR itu seakan-akan sudah melebur menjadi satu kekuatan gitu ya. Belum lagi persoalan partai politik yang berada di belakang DPR, dan sebetulnya DPR itu tidak mewakili rakyat, tapi justru DPR itu sekarang mewakili daripada partai politik yang mereka wakili, ya, yang diutus oleh partai mereka sendiri. Jadi kalau seandainya ada dua kehendak yang berbeda, kehendak rakyat A sementara kehendak partai politik B, maka yang berlaku nanti di DPR itu adalah kehendak partai politik yaitu B. Begitulah sistem kenegaraan kita saat sekarang, sehingga kembali kepada persoalan tadi, kepercayaan publik kepada penyelenggara negara ini memang sedang bermasalah, dan ini kaitannya nanti adalah dengan menjalankan situasi yang kita sebut dengan new normal tadi. Apabila kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara itu minim, maka sulit diharapkan new normal ini akan berjalan dengan baik. Dan dampaknya apa? Dampak COVID-19 akan semakin merajalela,
apa yang kita sebut dengan herd immunity yang banyak ditentang oleh para pakar ya, oleh sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan apa yang kita sebut dengan herd immunity, artinya yang kuat lolos sementara yang lemah akan tumbang. Kira-kira begitulah secara sederhana makna daripada herd immunity yang pernah dicanang-canangkan tersebut ya. Kita berharap agar herd immunity ini tidak dikembangkan, tetapi kita masuk pada new normal di mana seluruh masyarakat mendisiplinkan diri, setiap orang mendisiplinkan diri untuk hidup di tengah-tengah ancaman virus corona di setiap saat dan di setiap tempat ya, tanpa menghilangkan aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang harus kita jalankan sehari-hari, mencari nafkah, memberikan kewajiban dan berbagai hal yang harus kita lakukan dengan mengikuti protokol-protokol COVID-19 yang memang selama PSBB ini sudah mulai kita latih diri kita ya. Jadi kembali kepada persoalan kepercayaan itu, maka untuk pemerintah dan khususnya kepada penyelenggara negara di dalam hal ini mulai dari Presiden, DPR, lembaga-lembaga negara termasuk kepolisian, pengadilan, kejaksaan, ini semua harus satu suara ya, satu langkah dan satu sikap merangkul ya, membangun kepercayaan masyarakat itu. Syaratnya adalah nomor satu adalah keadilan. Apabila Anda selalu membuat ketidakadilan kepada rakyat, maka harapan untuk meraih daripada kepercayaan masyarakat itu akan nonsen. Yang akan terjadi hanyalah pemaksaan-pemaksaan, kemudian ya penangkapan, kemudian kekerasan dan seterusnya. Ini tentu sangat tidak baik.